Halo semuanya, sekarang hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 dan pada hari ini ada informasi update seputar bantuan sosial. Bagi Anda, para penerima Bansos khususnya Bansos PKH, saya kira perlu menyimak informasi saya pada kesempatan kali ini. Karena informasinya nanti cukup penting terkait bantuan sosial PKH yang nantinya ke depannya bisa saja cair, bisa saja tidak cair karena Anda mungkin mengabaikan hal sepele berikut ini. Nah, kira-kira hal sepele itu apa? Pada kesempatan kali ini kita akan coba temukan jawabannya. Maka dari itu nanti informasinya mohon disimak dengan baik-baik, jangan dipercepat agar tidak berakibat kesalahpahaman dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda semua yang selalu senantiasa menyimak informasi Bansos di channel YouTube saya, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan pastinya semoga Anda semua menjadi keluarga yang sejahtera. Mungkin ada yang baru bergabung dengan video saya ucapkan selamat datang. Dan tak lupa juga saya mengajak Anda semua untuk turut mendukung channel ini untuk terus berkembang dengan diklik subscribe bagi yang belum. Dan juga silakan untuk dibantu di-share ya, atau dibagikan video ini di media sosial Anda semua. Baik keluarga Indonesia, Sobat Netizen dimanapun Anda berada, saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Topik bahasan kita kali ini ada hal yang cukup penting saya sampaikan pada Anda semua, khususnya bagi penerima Bansos PKH atau Program Keluarga Harapan. Karena pada bulan Mei ini atau pada pertengahan Mei ini sedang ada tahapan rekonsiliasi. Tahapan rekonsiliasi itu apa? Jadi intinya rekonsiliasi itu adalah konfirmasi ulang terkait penyaluran bantuan sosial khususnya Bansos PKH. Karena tidak sedikit juga dari penerima manfaat PKH yang hingga saat ini Bansos PKH-nya itu ternyata belum diambil ya, terutama Bansos PKH tahap 1 tahun 2022. Jadi tahap 1 tahun 2022 itu merupakan penyaluran di bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Triwulan pertama di tahun 2022 ini sebenarnya Bansos PKH-nya sudah disalurkan kepada KPM dan sudah selesai penyalurannya. Tapi ternyata ada beberapa KPM yang mungkin belum sempat mengambil bansosnya atau mungkin tidak mengambil bansosnya sehingga dia masuk ke dalam pelaporan penerima manfaat PKH yang belum mengambil bansosnya atau tidak bertransaksi bansos. Akibatnya apa? Akibatnya dia masuk ke dalam pelaporan tidak transaksi dan kedepannya nanti bisa saja berdampak pada cut off bansos atau mungkin saja bansosnya bisa saja kembali lagi ke kas negara atau yang bersangkutan nanti bisa terindikasi sudah graduasi karena dinilai tidak membutuhkan lagi bantuan sosial. Jadi pada kesimpulannya bagi Anda yang kemarin bansos PKH-nya tahap 1 terutama ya itu sudah cair. Bagi yang belum mengambil bansosnya mungkin karena kondisi geografis rumah Anda yang sulit dan jauh dari agen atau ATM atau mungkin karena kartu Anda hilang atau terblokir, itu segera konsultasi dulu ke pendamping agar nanti bisa dibantu untuk pengambilan bantuan sosial. Selanjutnya terkait pencarian PKH tahap kedua, karena tahap kedua juga sudah berlangsung ya, bahkan kemungkinan hampir selesai penyalurannya dan juga sebagian besar dari penerima bansos PKH di tahap kedua ini bansosnya sudah cair. Bagi Anda yang bansosnya sudah cair ini, saran saya segera Anda ambil bantuan sosialnya ya. Segera diambil kalau bisa sampai batas limit uang yang bisa diambil di kartu KKS. Kalau sampai habis ya silakan diambil sampai habis. Apabila Anda mengalami kendala saat pengambilan bansos, mungkin karena kartu Anda terblokir, karena kartu Anda mungkin tertelan, atau mungkin karena rumah Anda itu sulit jangkauannya dari agen atau ATM terdekat, atau lain sebagainya, Anda bisa coba konsultasi ke ketua kelompok agar nanti bisa diteruskan ke pendamping Bansos PKH. Mungkin nanti bisa dicari solusi ya terkait bagaimanakah cara agar Bansos PKH-nya itu bisa segera dicairkan dan nantinya Anda tidak masuk di dalam data KPM PKH yang belum melakukan transaksi bantuan sosial.
Karena tadi itu, kalau Anda belum melakukan transaksi bantuan sosial, dikhawatirkan bantuannya nanti bisa ter-cut off atau bantuannya nanti bisa kembali lagi ke kas negara. Sehingga apabila ada pencairan PKH ke depannya, nanti dikhawatirkan Anda tercatat sebagai KPM yang tergraduasi karena dianggap tidak menginginkan bantuan sosial. Berikutnya terkait KPM yang tidak transaksi bansos ya, ada juga beberapa kejadian unik yang mungkin dialami oleh KPM ya, di mana mungkin kartu KKS-nya itu sempat ditransfer beberapa uang dari bank lain ya. Jadi dari bank lain itu ditransfer masuk ke dalam kartu KKS. Kalaupun itu ditransfer uang di dalamnya, saran saya silakan langsung diambil uangnya. Jangan sampai mengendap di dalam kartu KKS. Kenapa kok tidak boleh mengendap? Karena tahapan rekonsiliasi penyaluran bansos PKH itu kita tidak tahu kapan pengambilan datanya. Bisa jadi tiap akhir bulan itu dipantau rekening bansosnya. Bisa jadi tiap 2 bulan sekali atau mungkin bahkan tiap minggu sekali itu rekening bansosnya dipantau. Nah, nanti kalau ada uang yang masuk ke dalam kartu KKS dan Anda mungkin lupa mengambil bantuannya, nah ketika dicek oleh mungkin BPK ya atau oleh bank nanti didapati masih ada bantuan yang belum diambil, nah itu nanti akan terindikasi bahwasanya Anda tidak menginginkan bantuan sosial. Ya meskipun uang itu bukan uang bansos atau uang yang ditransfer dari bank atau rekening lain ke dalam kartu bansos, itu mesti dianggap oleh sistem sebagai bantuan yang belum diambil atau uang yang belum diambil di kartu KKS. Berikutnya ada juga kasus yang dialami oleh KPM PKH di mana hingga saat ini bansos PKH-nya itu ternyata tidak cair. Setelah kita cek di dalam sistem itu tidak ada kendala sama sekali di dalam data bansosnya, baik di NIK-nya, nomor KK-nya ataupun ART-nya di dalam data bansos itu tidak ada kendala. Tapi dia mungkin lupa bahwasanya mungkin di tahun 2021 ternyata yang bersangkutan itu masuk di dalam daftar KPM PKH yang belum mentransaksikan bansos PKH-nya sehingga terlapor sudah graduasi. Nah, mungkin bagi Anda yang bansos PKH-nya ini belum cair, silakan diingat-ingat ya apakah dulu pernah kira-kira pernah tidak mentransaksikan bansos atau bagaimana gitu ya. Karena memang penyebab ketidakcairan bansos itu banyak faktor ya. Bisa jadi karena datanya tidak valid, bisa jadi karena rekeningnya terblokir, bisa jadi karena tidak transaksi tadi itu, dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk pembelajaran bagi Anda, khususnya bagi penerima bansos PKH. Jadi apabila nanti bansos PKH-nya ternyata sudah masuk ke dalam kartu KKS, silakan segera diambil ya. Apabila nanti belum tahu kira-kira apakah sudah ada uang yang masuk atau belum di kartu KKS-nya, nah itu biasanya pendamping PKH itu menginformasikan apabila pendamping PKH sudah menerima data bayar dari Kementerian Sosial. Jadi apabila pendamping sudah menerima data bayar, biasanya juga pendamping menginformasikan kepada ketua kelompok mungkin ya, untuk menginformasikan ke penerima manfaat di dalam satu wilayah dampingannya bahwasanya bansos PKH-nya itu sudah cair. Namun kadang itu pencairan PKH itu kadang bansosnya cair duluan, baru data bayarnya menyusul. Jadi harap maklum ya bagi Anda khususnya penerima bansos PKH, apabila belum ada info dari pendamping, tapi kok di kartu KKS-nya sudah ada dana ya, karena memang kadang sama bank atau oleh bank itu kadang dicairkan dulu bansosnya, baru data bayarnya menyusul dari kementerian. Saya kira hal itu sah-sah saja, tidak ada masalah di sana. Dan apabila Anda mungkin lupa mengambil bansos dalam waktu 1 atau 2 minggu ya, atau mungkin 3 minggu, itu saya kira juga tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau sampai lebih dari 1 bulan, ya itu baru biasanya masuk di dalam data KPM PKH yang tidak transaksi ini. Baik ya Sobat Netizen, keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, saya kira itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, hari Selasa ya, tanggal 17 Mei tahun 2022. Semoga informasinya bermanfaat, dan bagi Anda yang bansos PKH-nya belum cair, mohon bersabar dulu, kita nantikan dulu sampai nanti bulan Juni akhir ya, apakah nantinya akan ada pencairan PKH tahap kedua susulan atau tidak. Karena untuk jadwal PKH tahap kedua ya,
itu memang rentang bulannya 3 bulan, yakni bulan April, Mei, dan bulan Juni, sehingga belum bisa dipastikan ya apakah benar Anda yang belum cair bansos PKH-nya ini benar-benar bansosnya tidak cair atau nanti bahkan akan cair di bulan Mei atau bulan Juni mendatang. Baik ya, ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.